Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar atau mempelajari tentang muatan IPA kelas 5 ya. Nah, untuk kompetensi inti kita kali ini kompetensi inti 4 yaitu menyajikan pengetahuan faktual dan anak sehat dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Nah, untuk kompetensi dasarnya yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu 4.9 melaporkan hasil pengamatan sifat-sifat campuran dan komponen penyusunannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adik-adik kita langsung saja ya buka slide-nya. Nah, jadi ini tadi sudah kita bahas ya. Nah, kita next. Selanjutnya ada mari mengenal zat asam, basa, dan netral. Nah, teman-teman mungkin pernah mendengar ya, ada zat asam, terus ada zat basa, juga ada zat yang netral. Nah, kita bahas ya di sini. Sebelumnya mungkin dari adik-adik ada yang tahu? Kalau tidak ada, kita langsung lanjut saja ya. Saya jelaskan terlebih dahulu. Jadi zat asam adalah zat yang nilai pH-nya kurang dari 7. Nah, jadi yang nilai pH-nya kurang dari 7 itu termasuk zat asam. Nah, singkatnya seperti itu ya. Kemudian selanjutnya ada zat basa. Nah, zat basa adalah zat yang nilai pH-nya lebih dari 7. Nah, kalau zat basa itu lebih dari 7. Nah, sedangkan sedangkan netral merupakan zat yang nilai pH-nya 7. Jadi sama dengan 7, tidak kurang, tidak lebih ya. Ya, untuk selanjutnya nah, tadi kan kita telah membahas pH. Lalu apa itu pH? Nah, di sini kita bahas ya, adik-adik. pH ini yaitu power of hydrogen. Nah, di mana merupakan derajat keasaman atau kebasaan suatu larutan. Nah, alat untuk mengukur tingkat keasaman dan kebasaan suatu larutan disebut pH meter. Nah, agar lebih jelas, kita langsung praktikum saya ya adik-adik ya. Nah, dalam praktikum nanti saya harap adik-adik memperhatikan dengan baik ya. Nah, adik-adik, apakah sudah siap untuk melakukan percobaan? Baik, pada kesempatan kali ini kita akan coba mengukur beberapa zat dengan menggunakan pH meter untuk mengetahui apakah zat tersebut basa, netral, atau asam. Seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa netral nilai pH-nya adalah 7. Sedangkan yang asam adalah nilai pH-nya kurang dari 7 dan basa lebih dari 7. Nah, baik adik-adik, kita langsung saja praktikum ya. Nah, sekarang kita siapkan bahan-bahan percobaannya. Ada pH meter, kemudian juga ada air, ada pipet, juga ada gelas ukur. Nah, coba kita lihat dulu ya, kita coba ukur dulu ini air. Nah, air pH-nya berapa? Coba. Nah, ternyata pH air adalah 7. Nah, kita coba ganti. Ini ada banyak ya larutannya. Selain air, ada asam baterai, darah, chicken soup, kopi, air cucian, dan lain sebagainya. Nah, untuk itu kita coba satu persatu ya. Asam baterai. Dari namanya sudah asam, berarti ini harusnya asam ya. Ya, ini pH-nya 1, ini berarti menandakan larutan asam baterai ini adalah asam yang sangat kuat, asam yang kuat. Nah, selanjutnya kita ganti darah. Nah, kita cek darah. Nah, darah pH-nya 7,4, berarti ini basa. Tapi basanya basa lemah. Kemudian chicken soup atau sup ayam. Nah, ini pH-nya kurang dari 7, berarti asam. Nah, jika kopi, kita coba kopi. pH-nya kurang dari 7, berarti asam juga. Nah, kita coba air cucian. Air cucian, pH-nya 13, berarti 13 itu basa, basanya juga basa kuat. Kemudian setelah itu ada sabun mandi. Sabun mandi pH-nya 10, ini basa tapi masuknya basa lemah. Nah, selanjutnya ada susu. Nah, susu pH-nya kurang dari 7, berarti asam, tapi asamnya asam lemah. Nah, selanjutnya kita lihat ada orange juice, jus jeruk. pH-nya ternyata kurang dari 7, berarti asam. Asam 3,5 itu berarti masih asam lemah ya teman-teman ya, adik-adik.
Jadi untuk asam kuat itu kurang dari 3, nah itu baru asam kuat. Sementara basa yang kuat adalah basa yang lebih dari 11 nilai pH-nya itu ya. Setelah orange juice kita ke soda. Soda ternyata pH-nya itu 2,5, berarti ini asam yang kuat. Kemudian setelah soda kita lihat lagi. Oh, ini ada ludah ya. Ludah. Kita lihat ludah. Oh, ludah, ternyata ludah itu sifatnya basa. Karena di atas angka 7 yaitu 7,4, tapi basanya basa lemah. Kemudian setelah ludah ada cairan lambung. Nah, lambung kan suka asam, berarti asam lambung. Berarti harusnya ini asam ya. Oh iya, ternyata benar asam. Cairan lambung. Nah, suka ada kan penyakit asam lambung. Nah, berarti itu asam. Asamnya juga asam kuat karena kurang dari 3. Kemudian kita lanjut. Air, tadi sudah air ya. Air ini sifatnya netral. Nah, kita lihat netral ya, benar ya. pH-nya 7. Ini bacaannya juga netral. Nah, teman-teman kita coba lagi asam baterai. Nah, asam baterai ini ketika kita cek sini kan pH-nya itu 1. Nah, berarti ini menandakan yang asam yang kuat. Coba kita tambahkan air. Air ini kan sifatnya netral. Apa yang akan terjadi? Coba kita cek. Dan ternyata ketika ditambahkan air, pH-nya itu semakin naik dan mendekati ke arah netral. Nah, ketika dibuang airnya, kita coba buang airnya ya. Nah, ternyata ketika dibuang airnya, pH-nya tetap 1,25 setelah tadi ditambahkan air, karena air ini dapat melarutkan asam baterai. Jadi asam baterainya larut dengan air, sehingga ketika ditambahkan air, pH-nya akan semakin mendekati ke arah netral. Sementara jika dikurangi air, maka pH-nya akan tetap karena sudah larut dengan air. Bagaimana dengan basa? Nah, sama dengan basa ya, seperti itu. Nah, jadi adik-adik ya semuanya dapat ditarik kesimpulan bahwa asam atau basa jika dilarutkan dengan air, maka asam atau basanya itu akan mendekati nilai netral. Jika basa, maka akan mendekati angka 7 dari 10 contohnya. Akan mendekati angka 7 jika ditambahkan air. Begitupun dengan asam. Asam jika ditambahkan air akan mendekati kepada angka 7, yaitu artinya mendekati ke angka netral. Nah, mungkin untuk percobaan singkat kali ini kita akhiri sampai di sini ya. Untuk selanjutnya kita ke bagian kesimpulan. Nah, adik-adik, kali ini kita sampai kepada kesimpulan akhir ya. Tadi setelah kita membahas di awal, kemudian kita juga telah praktikum. Nah, kesimpulannya pada pembelajaran kali ini, jadi asam kuat itu adalah asam dengan nilai pH yang telah tadi kita ukur ya dengan pH meter. Nilai pH-nya itu kurang dari 3, itu adalah asam kuat. Nah, tadi siapa yang ingat contoh asam kuat dari praktikum tadi? Iya, betul ya, seperti asam baterai, soda. Nah, kemudian cairan lambung itu termasuk asam yang kuat karena nilai pH-nya kurang dari 3. Nah, kemudian ada juga asam lemah. Nah, asam lemah itu yang nilai pH-nya 3 sampai 6. Kemudian juga ada netral. Tadi netral kan sudah dijelaskan bahwa nilainya itu pH-nya itu 7 sama dengan 7. Nah, tadi apa ya contohnya? Iya, jadi tadi contohnya itu air ya adik-adik ya. Jadi air yang tidak terkontaminasi atau air murni. Nah, kemudian ada juga basa lemah, nilai pH-nya 8 sampai 11. Dan juga yang terakhir basa kuat, nilai pH-nya lebih dari 11. Nah, tadi ada yang pH-nya lebih dari 11 tidak? Iya, tadi dalam praktikum adik-adik ya, yang pH-nya lebih dari 11 itu adalah air cucian. Iya. Mungkin untuk pembelajaran pada hari ini dicukupkan sampai di sini ya adik-adik ya. Semoga saja ilmu yang adik-adik dapatkan dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.